Baik, terima kasih. Kali ini kita akan ulang lagi terkait tentang materi Introduction to the Islamic Concept pada mata kuliah Hasanah Arsitektur Islam 2. Jadi maksudnya adalah bagaimana setelah materi ini Anda semua mampu memahami prinsip-prinsip rancangan kota Islam, ya, kemudian memahami unsur kunci dari morfologi fisik sebuah kota Islam. Islam sendiri merupakan yang oleh banyak para ahli ya dianggap sebagai agama perkotaan atau agama urban karena dianggap mampu mendukung praktik-praktik komunal dibanding ibadah-ibadah individual ya. Jadi bagaimana kemudian di Islam ini banyak anjuran-anjuran yang sifatnya itu habluminanas ya. Bagaimana mempraktikkan hubungan yang baik antar manusia baik dari level individu ke individu maupun individu ke sekelompok individu atau masyarakat ya, kemudian memberi panduan terkait ibadah individual. Jadi bagaimana seseorang itu berperilaku baik terhadap individunya akan menjadi parameter kesalehan ya. Jadi tidak hanya parameter bagaimana kualitas iman seorang hamba ya, bagaimana dia memperlakukan saudara seimannya. Dan ini pastinya dilakukan di level mulai dari level terkecil ya, bagaimana seorang berlaku terhadap anggota keluarganya, kemudian terhadap tetangganya, kemudian terhadap anggota masyarakat yang lebih luas. Ya, walaupun kemudian ini menjadikan Islam sebagai agama perkotaan atau agama urban ya, tapi di mana nanti ini akan kaitannya dengan para perancang terkait bagaimana membentuk perancangan dan desain kota yang memungkinkan fungsi-fungsi sosial ekonominya ini, sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya bisa terpenuhi dan bisa responsif terhadap kebutuhan dari individu atau dari masyarakatnya. Kita mengalami beberapa kendala di situ sebagai perencana. Yang pertama, walaupun seperti yang tadi saya sampaikan, Islam sebagai lambang urbanisasi, tapi di panduan kita Al-Quran dan hadis ya tidak ditemukan berisi kode atau panduan secara spesifik tentang bagaimana merencanakan sebuah wilayah urban atau merencanakan sebuah perkotaan yang kemudian ini bisa digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan perancangan lingkungan perkotaan umat muslim. Ini saya mengutip dari pendapat Prof. Mortada. Akibatnya kemudian dalam merespon tidak adanya panduan yang spesifik tersebut, muncullah atau gagasan-gagasan terkait bagaimana sih prinsip perancangan kota Islami yang kemudian ini bersumber dari apa yang sudah diimplementasikan secara historis di peradaban Islam sebelumnya di masa lampau ya. Saya mengutip dari Saud ya. Jadi bahwasannya prinsip perancangan kota Islami ya adalah pertama mengikuti kaidah hukum alam atau natural law. Kemudian mengacu kepada keyakinan serta keagamaan serta budaya setempat. Yang ketiga pasti perancangan kota Islami akan mengacu pada prinsip perancangan yang bersumber dari hukum Islam atau syariah. Di mana tujuan dari syariah sendiri adalah pertama untuk melestarikan dan mempertahankan nilai ajaran agama, dalam hal ini tauhid, ya, keesaan Allah Ta'ala. Kemudian mempertahankan dan melestarikan eksistensi manusia agar keberadaan manusia ini tetap bisa berjalan ya. Dan mempertahankan dan melestarikan
akal serta intelektualitas manusia. Kemudian menyambung dari eksistensi manusia untuk otomatis menjamin keberlanjutan generasi penerus dan secara lebih luas menjamin kesejahteraan umat dan sumber daya. Itu prinsip yang ketiga, bersumber dari hukum Islam dan syariah. Prinsip keempat dari perancangan kota Islami itu kemudian ada prinsip sosial. Nah, yang pertama hukum alam atau natural laws. Jadi prinsip ini kalau menurut tadi Saud tadi ya, jadi karakter kota Islam itu pertama dia bangunannya mengadaptasi ya, mengadaptasi dari keadaan alam yang kemudian diwakilkan dari baik dari cuaca, kontur atau topografi, ya, kemudian kondisi tersebut, kondisi alam tersebut diekspresikan atau diadopsi pada konsep halaman, teras, jalan-jalan tertutup, tanaman, kebun, di mana unsur-unsur tersebut dirancang untuk mengatasi kondisi cuaca panas yang mendominasi lingkungan di sebagian besar dunia Islam. Makanya kemudian banyak kita lihat ya pemukiman-pemukiman di era peradaban Islam di era lampau ini ya banyak mengambil bentukan kubus kotak ya, jadi kubus ya tanpa ada atap seperti kita di negara tropis dengan atap lana ya. Kenapa? Karena memang di sana kalau kita di tropis plana supaya bisa menyalurkan air hujan dari langit turun ke tanah ya, bisa dialirkan. Tapi kalau di sana tidak pernah hujan, ditemukan jarak hujan, kemudian dibuat kotak supaya apa, ketika ada hujan ya bisa ditampung di bagian atapnya, kemudian plafonnya bisa dimanfaatkan supaya menjaga iklim di dalam ruangan supaya tetap sejuk. Jadi memang prinsip alam. Jadi di sini yang tersirat bahwasanya ketika kita merancang satu kawasan pemukiman ya, kita harus peka sebagai perancang, kita harus peka, kita harus mampu menangkap fenomena alam atau kondisi alam di mana site kita akan kita rancang ya. Apakah kemudian di situ daerah aliran air ya, daerah resapan hujan dan sebagainya. Kemudian desain kita akan mengikuti itu. Ya, desain kita akan menjadikan alam ya sebagai pertimbangan utama ketika menentukan konsepan-konsepan desain. Jadi desain yang harus menyesuaikan dengan kondisi alam, bukan alam yang menyesuaikan dengan desain kita. Kemudian kedua adalah keyakinan, keagamaan, dan budaya. Jadi bagaimana seseorang memiliki keyakinan terhadap praktik-praktik keagamaannya itu berpengaruh juga bagaimana membentuk aktivitas yang kemudian ditransformasikan menjadi sebuah rutinitas yang dilakukan berulang-ulang dan menjadi sebuah ciri khas, menjadi budaya bagi umat tersebut. Nah, sehingga itu nanti akan berpengaruh terhadap bentukan atau hierarki spasial, hierarki ruang dari kota yang didesain. Jadi gini misalkan ya, kalau kita di Muslim telah sepakat bahwasanya berdasarkan histori ya bahwa pusat peradaban umat Islam adalah di masjid. Masjid sebagai posisi sentral ya dalam hierarki spasial umat Islam. Makanya kemudian keberadaan masjid menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan ya dalam desain perkotaan atau desain permukiman kota Islam. Bagaimana kemudian nanti secara space secara spasial masjid itu bisa menampung jumlah jemaah di wilayah pemukimannya, di wilayah perkotaannya, bagaimana kemudian secara aksesibilitas masjid itu mampu
dicapai dari berbagai macam arah ya. Kemudian belum lagi kemudian bagaimana seperti yang kita sudah bahas sebelumnya di materi sebelumnya terkait bagaimana mengayakan fungsi masjid itu sendiri, tidak hanya ibadah-ibadah Allah ya, tapi kemudian bagaimana mengakomodir ibadah-ibadah yang kaitannya dengan sosial kemasyarakatan. Ya makanya kemudian kalau misalkan suatu wilayah didominasi oleh masyarakat Kristiani misalkan, maka kemungkinan besar nanti yang menjadi pusatnya adalah apa yang menjadi sentral mereka, apakah mungkin gereja atau bangunan lain ya. Kemudian saya juga ya, keyakinan akan budaya memisahkan kehidupan publik dan privat sehingga mengatur urutan spasial antara fungsi dan area. Tarik pelajaran dari kota-kota Islam di era lampau, kemudian muncul jaringan-jaringan jalan yang sempit, yang sifatnya seperti kuldesak itu, yang kemudian memisahkan ranah privat dan ranah-ranah kepemilikan pribadi dan ranah-ranah milik umum. Kemudian penggunaan lahan juga menekankan pemisahan antara kemudian akibatnya terjadinya aktivitas ekonomi yang melibatkan pertukaran ya,
Kemudian keberadaan fasilitas-fasilitas publik itu dipisahkan dari fungsi-fungsi perumahan, misalkan atau rumah pribadi, dan terkonsentrasi di area publik dan di jalan-jalan utama. Nah, ini akibat dari memisahkan kehidupan publik dan privat, muncul urutan-urutan spasial. Kita selama ini mungkin tahu, kita mendesain rumah gitu ya, ada zona publik, semi publik, kemudian zona private. Nah, ini kurang lebih sama, tapi kemudian ditarik dalam konteks yang lebih luas, dalam konteks perkotaan. Fungsi-fungsi apa yang termasuk publik, fungsi-fungsi apa yang termasuk publik, fungsi-fungsi apa yang kemudian masuk ke privat dalam ranah perkotaan. Kemudian ada juga kemudian prinsip rancangan yang bersumber dari hukum Islam atau syariah. Yang kota Islam juga harus mencerminkan aturan-aturan syariah atau hukum Islam ya, baik yang terkait dengan fisik maupun sosial. Jadi secara tegas membedakan antara ranah publik, ranah privat, antara tetangga, antara kelompok sosial. Bahkan pada masa lalu itu prinsip-prinsip privasi dibuat menjadi peraturan ketentuan yang menetapkan sampai berapa sih tinggi yang diizinkan untuk dinding atau penyekat ya di zaman lampau itu, untuk agar supaya kemudian privasi dari yang punya rumah, yang punya dinding penyekat atau pagar ya, bisa terjaga dari pandangan orang yang lalu lalang di jalan sekitarnya. Jadi waktu itu dibuat semacam peraturan bahwa dinding pagar itu harus berada di atas ketinggian pengendara unta ya. Kenapa? Karena parameternya waktu itu kan unta ya, alat alat transportasinya adalah unta, orang mengendarai di atas unta, jangan sampai kemudian dindingnya dibuat lebih rendah, atau misalkan jendela bukaannya lebih rendah ketinggiannya daripada pengendara unta. Jadi ketika orang berkendara lewat di samping rumahnya dengan mengendarai unta, dia bisa melihat ke dalam isi rumahnya. Nah, kalau seperti ini kan privasinya tidak terjaga. Maaf. Kemudian juga hal-hal lain yang terkait dengan hukum hak milik yang menentukan bentukan kota Islam. Kemudian adalah prinsip sosial. Jadi kalau di dalam ajaran Islam, organisasi sosial masyarakat di urban, di perkotaan cenderung didasarkan pada bagaimana membagi kelompok sosial yang sama, ya, tidak ada diskriminasi, ya, kelompok sosial seperti asal etnis dan perspektif budaya. Jadi pembangunan secara fisik itu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sosial, terutama dalam hal solidaritas atau kekerabatan, atau kemudian terkait dengan kepentingan pertahanan atau ketertiban sosial dan praktik keagamaan. Nah, faktor-faktor struktur kekerabatan, privasi, dan pemisahan gender serta interaksi masyarakat yang kuat jelas diterjemahkan dalam bentuk yang rapat berupa rumah dengan halaman. Nah, ini makanya kemudian muncul fenomena-fenomena kampung Arab kalau di Nusantara ya, kampung Cina seperti itu. Karena secara sosial mereka punya keterikatan yang sama, etnis yang sama, kemudian berkumpul dalam satu area space yang sama, membangun kemudian solidaritas kekerabatan yang dimaksud untuk melakukan ajaran-ajaran budaya dan kegiatan-kegiatan sosial yang seragam. Dalam lebih spesifik lagi, kemudian diterjemahkan dalam bentukan bangunan yang dibuat dengan
menyediakan halaman-halaman untuk kegiatan-kegiatan interaksi sosial. Perubahan wajah perkotaan Islam juga tidak lepas dari unsur-unsur lain selain politik, selain sosial. Contohnya adalah politik ya, di mana kita ambil contoh di awal Islam ya, di bawah kekuasaan Ottoman ya, pada masa Ottoman akhir terjadi pergeseran kekuasaan politik dari sistem kita di awal itu di kekhalifahan memakai sistem suro ya, Dewan Suro konsultatif, di mana kendali itu ada di Dewan Suro, dan waktu itu karena kendali ada di Dewan Suro terpusat, maka itu sedikit banyak berpengaruh terhadap pola letakkan pusat kekuasaan saat itu. Cenderung ke pusat, berada di tengah-tengah kawasan, di tengah-tengah kota. Tapi ketika terjadi pergeseran kekuasaan politik ya di era Ottoman akhir itu, di mana mulai dibangunnya benteng-benteng di sekeliling kota, di mana benteng-benteng itu dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas publik dan fasilitas-fasilitas administratif lainnya, maka pusat kota ini berubah, mulai dari pusat ya, tadinya di pusat, mulai berubah ke tepi-tepi, ke benteng-benteng. Karena ini bentuk bagaimana mengkoordinasikan perlindungan yang lebih baik bagi para penguasa saat itu. Makanya kemudian kota-kota di Afrika Utara itu muncul bangunan kasbah atau kasabah. Ini pernah kita bahas ya di KAI 1 tentang kasbah atau kasabah. Ya kalau kita ingat sebenarnya di Indonesia ini juga banyak ya yang sistem perkotaan yang seperti ini ya. Kalau Anda pernah baca di sejarah kota Jakarta, Jakarta itu kan dulunya dikelilingi oleh benteng, ya, dikelilingi oleh benteng, tapi sekarang sayangnya sudah tidak ada peninggalan artefaknya yang bisa ditemukan. Nah, akibatnya apa? Karena benteng itu fungsinya untuk memberikan perlindungan kepada penguasa kota Jakarta saat itu atau Batavia saat itu, ya, muncul kantong-kantong pemukiman, pusat-pusat pemukiman di sekitar dinding benteng itu berada. Ya, otomatis itu nanti kan membentuk pola pemukiman di sebuah kota. Nah, kemudian ini di layar Anda bisa lihat contoh bagaimana pola bangunan tradisional di kota tua dari Kuwait ya. Yang putih itu jaringan jalan ya di kanan bawah itu. Ada dua contoh dari Kuwait dan dari Algeria. Bahwasanya pemukimannya padat ya. Kemudian sebisa mungkin walaupun padat dibuat area-area terbuka ya. Yang ini tujuannya waktu itu untuk kemudian masyarakat bisa berinteraksi, sehingga dengan terjadinya interaksi yang intens diharapkan mampu mencegah adanya potensi disintegrasi sosial, dan ini mencerminkan keterikatan sosial atau social cohesion, sehingga solidaritas sosialnya sangat tinggi atau dalam bahasa kita guyup gitu ya. Tapi karena kepadatan ini pun juga nanti akan menimbulkan problem-problem baru ya, seperti masalah kekumuhan dan sebagainya.
kepadatan perkotaan ya, seperti saya sampaikan tadi, pada era awal-awal kota muslim itu muncul, itu sangat melambangkan konsep umat. Jadi bagaimana umat ini merapatkan saf, umat ini bersatu, menunjukkan ukhuwah. Ya, jadi saling berdekatan untuk bisa saling memantau sama satu, berinteraksi satu sama lain, berkoordinasi ya. Nah, jadi bukan karena, kalau sekarang kan mungkin kepadatan timbul karena keterbatasan lahan ya. Di era modern kepadatan muncul karena keterbatasan lahan, sedangkan manusianya bertambah terus. Tapi dibayangkan kalau di era lampau tersebut lahan itu masih luas ya, lahan masih luas. Kenapa kemudian mereka malah memilih bentuk-bentuk perumahan yang padat-padat? Ya, jadi nggak mungkin karena faktor kepadatan muncul karena faktor keterbatasan lahan, tapi lebih di sini bagaimana filosofinya adalah bagaimana masyarakat sebagai umat ini bisa saling merapatkan diri ya. Ini simbol umat, jadi Islam itu terlihat banyak gitu ya, terlihat rekat, terlihat menyatu satu sama lain. Ini kita lihat di kota di Fez di Maroko, kemudian ada di taman di Algeria, ada sebuah kota-kota atau desa-desa tradisional di Saudi Arabia. Kemudian interaksi sosial. Jadi dalam perkembangannya Islam ini kan berasimilasi ya. Islam masuk ke Nusantara, Islam masuk ke India, Gujarat, Islam masuk ke daerah manapun dari yang berawal dari Timur Tengah, Jazirah Arab, ya. Kemudian di situ terjadi proses peleburan, ya, bagaimana berasimilasi berbagai suku dan bangsa, ya, menjadi satu identitas Muslim, di mana tidak ada diskriminasi, tidak ada perbedaan, dan ini muncul kemudian pada masyarakat tradisional, ya, seperti yang dilihat di gambar ini, sebuah pemukiman masyarakat Muslim di India, ya, ya. Kalau lihat lorong jalannya ini kan tipikal jalannya dibuat menyempit, ya. Lagi-lagi bukan karena sekedar lahan yang terbatas, tapi kemudian ini secara spasial ini mendorong interaksi face to face, interaksi antar pejalan kaki atau antara penghuninya gitu ya, untuk saling bertegur sapa ya, untuk saling sekedar say hi gitu, kemudian bertukar informasi seperti itu ya. Ini juga kalau suasana seperti ini kan kita juga bisa temukan lah kalau kita jalan-jalan ke wilayah Ampel ya, di Ampel Denta itu, di Masjid Ampel sekitarnya pasti pemukimannya banyak lorong-lorong, gang-gang kecil yang kemudian masyarakat yang menghuni di sananya pasti juga ketika berpapasan di lorong atau di jalan yang sempit itu mereka pasti akan saling bertegur sapa. Nah, kemudian apa sih unsur morfologi fisik dari sebuah kota Islam? Ya, di sini lagi-lagi saya hanya akan berdasarkan dari sejarah atau kehadiran kota-kota Islam di era lampau ya. Satu, morfologi sebuah pemukiman Islam atau kota Islam itu satu, pasti ada masjid utama ya. Jadi dikatakan sebuah pemukiman atau sebuah kota Islam itu adalah ada masjid utama ya. Terkait tipologi masjid sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Dan posisi masjid ini akan berada di jantung perkotaan. Ya. Kemudian biasanya tadi karena ada hierarki secara spasial, masjid ini akan dikelilingi oleh suk atau pasar.
Jadi di sekitar masjid itu ada pertama untuk fungsinya sebagai beribadah ya, sebagai fungsi rumah ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian secara hierarki di luarnya ada pasar sebagai cerminan fungsi ekonomi. Biasanya juga di masjid itu tidak hanya sebagai ibadah, fungsi ibadah, tapi di situ juga ada fungsi pendidikan. Pendidikan bagi umatnya, di situ didirikan sekolah, didirikan madrasah ya. Pasti di kita seperti itu ya. Jadi biasanya hierarkinya seperti itu, ada masjid, kemudian ada pasar di sekelilingnya. Lagi-lagi sama kayak di Ampel ya, saya akan selalu menggunakan kawasan Ampel sebagai ilustrasi. Ya, di tengah itu ada Masjid Ampel, kawasan Ampel ya, kemudian di sekelilingnya ada pasar ya, pasar itu kemudian nanti juga ada hierarkinya lagi ya. Apa yang kemudian di komoditasnya itu kemudian ada hierarkinya lagi. Nah, letak di luar masjid itu utama itu ada suk atau bazar ya, yang fungsinya ini menyediakan kebutuhan-kebutuhan ekonomi bagi kota. Nah, barang yang dijual di pasar tersebut biasanya didistribusikan secara spasial sesuai dengan sifat mereka. Jadi area pasar yang berbatasan langsung dengan masjid biasanya akan menjual barang-barang yang berhubungan dengan kegiatan ibadah ya. Kalau di era lampau itu mungkin menjual dupa, menjual lilin, parfum, mungkin tasbih, sajadah dan sebagainya. Itu dekat dengan masjid karena itu kaitannya dengan kebutuhan ibadah. Atau kemudian menjual kitab-kitab atau manuskrip yang kaitannya dengan pendidikan ya, pendidikan umat. Kemudian barang-barang yang tidak berhubungan dengan kegiatan ibadah atau kegiatan pendidikan tadi kan menempati area yang agak lebih jauh dari pusat masjid tadi. Ya, menjual pakaian, menjual kebutuhan sandang pangan, ya makanan, daging dan sebagainya itu akan lebih jauh. Nah, di era lampau ya, di pemukiman Islami, daerah-daerah pasar ini juga menjadi berkumpulnya kegiatan-kegiatan publik lainnya ya, yang sifatnya social service dan administrasi serta eh, seni kerajinan ya. Bahkan dulu ada pemandian umum, hamam dan penginapan, funduk dan wakolanya. Jadi bagaimana kemudian setelah tadi di hierarki pertama akan berhubungan dengan komoditas yang berhubungan dengan kegiatan ibadah dan pendidikan, kemudian bertahap lebih ke jauh lagi adalah komoditas-komoditas kehidupan sehari-hari, kemudian yang terluar itu adalah fungsi-fungsi area untuk fungsi-fungsi sosial, untuk perdagangan, untuk pengrajin, untuk mungkin pandai besi, kemudian di era tersebut kalau di kita mungkin bengkel dan sebagainya ya. Kemudian ada penginapan yang kemudian ini untuk mengakomodir musafir ya yang datang ke wilayah tersebut. Nah, kemudian di era lampau juga tipologi kota Islam berikutnya adalah benteng atau sitadel ya, atau kalau dalam bahasa tempatnya kasbah atau kasabah, di mana di dalam deretan benteng itu nanti kota dikelilingi oleh dinding benteng, ada dinding besar ya, dan jadi sebuah distrik atau wilayah tersendiri. Jadi kayak kalau kita ini mungkin jadi kecamatan tersendiri, isinya ada masjidnya, ada penjaga kantor administrasi, ada kantor gubernur ada di situ, dan ada hunian juga.
biasanya terletak di bagian tinggi dari sebuah kota ya, jadi harus sangat mempertimbangkan kondisi konturnya dan berdekatan dengan dinding kota. Maksudnya apa? Supaya bisa memantau pertahanan kota dari serangan-serangan pihak lain yang mau menginvasi. Nah, karena di era tersebut mungkin wajar ya terjadi pencaplokan wilayah seperti itu. Tapi kalau di era modern seperti ini, dengan adanya konsensus bersama terkait batas wilayah, ya makanya kemudian tidak sembarangan kemudian satu pihak mencaplok wilayah pihak yang lain. Akibatnya apa? Penggunaan dinding benteng ini semakin tidak relevan ya di era modern ya. Jadi bukan berarti nanti kalau kalian mendesain kota Islam ini harus dikelilingi benteng dan seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Urgenitasnya tidak seperti itu. Yang ada malah Islam dianggap sebagai kok tertutup ya, karena dinding mungkin mensimbolkan simbol tertutup, defensif ya, tidak mau berbaur ya. Jadi tidak seperti itu. Kalau dulu fungsinya lebih ke pertahanan ya, dinding. Kalau sekarang ini mungkin lebih bagaimana kemudian ketidakhadiran dinding kota ini uh, lebih relevan dengan kondisi saat ini. Kemudian ciri lain atau ciri khas dari morfologi kota Islam itu ada pembagian blok-blok ya, ada klaster-klaster, di mana klaster-klaster ini didasarkan kepada kedekatan ya, ada unsur kesamaan tertentu, bisa dalam hubungan pribadi, klaster antara anggota keluarga atau bani, klan ya, suku, misalkan bani bani A di klaster A ya, bani B di klaster B, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan pribadi, atau ada kepentingan umum atau prinsip moral yang sama. Prinsip moral yang sama bisa jadi karena keyakinan ya. Seperti kalau di gambar ini contoh kota lama dari Yerusalem ya. Jadi dibagi tuh ada klasternya Muslim, ada klasternya umat Kristen, ada klasternya Yahudi, Jewish quarter ya. Kemudian ada klasternya orang-orang Armenia yang punya kesamaan histori ya, secara etnis ya, baik secara kepercayaan dan etnis. Nah, setiap klaster ini umumnya rapat, kemudian punya tempat ibadahnya masing-masing, punya ibadah masing-masing, yang ibadahnya masing-masing ini, misalnya kalau di Muslim itu punya masjid sendiri, tapi masjidnya hanya untuk digunakan sholat ya, sholat 5 waktu, kemudian belajar Quran. Tapi kalau untuk sholat Jumat dia akan lari ke masjid jaminya, masjid kotanya ya. Jadi bahkan mereka punya gerbang tersendiri ya. Klaster-klaster itu punya seperti portal sendiri yang kalau malam ditutup, ba'da isya dibuka lagi, ba'da subuh ya, dini hari subuh dibuka untuk kemudian orang keluar masuk beraktivitas. Nah, jadi pembagian blok hunian ini sangat jelas ya. Kemudian pola jaringan jalan. Jadi tadi di sebelumnya sudah ada blok, antar klaster ya. Jadi pola jaringan jalan utama itu menghubungkan antara blok hunian dengan antar blok hunian, antar blok A, blok Muslim dengan blok Yahudi, blok Muslim dengan blok Kristiani misalkan, dan dengan antara blok dengan pusat kegiatan ya atau pusat kota, di mana di antar jaringan jalan ini ada muncul jalan-jalan sempit atau mungkin kalau di kita itu gang ya, jalan-jalan publik atau jalan-jalan yang sifatnya privat. Jalan privat ini maksudnya akses jalan untuk menuju rumah-rumahnya ya. Kemudian muncul gang-gang yang bercabang yang biasanya ini buntu gitu ya, kuldesak gitu, seperti itu. Jadi rumit, memang pola jaringannya lebih rumit, jadi tidak linier atau tidak
kemudian menjembar, dia mengikuti pola blok hunian dikaitkan dengan pusat kota. Kemudian ada dinding kota ya. Kalau tadi kasbah itu kan bentengnya ya. Kemudian biasanya dinding kota ini bentuk pertahanan, dibuat mengelilingi kota, kemudian di dalam jarak radius atau dalam jarak berapa kilometer ada kasbah, tadi ada benteng. Jadi ada beberapa gerbang masuk. Nah, kemudian morfologi yang lainnya terkait eksterior ya. Jadi kalau di gambar terlihat bahwasanya ini bentuk kota Islami ya, di dalam bentuk melingkar ya. Tengah yang hitam, kotak hitam itu posisi masjid jaminya. Kemudian di luar masjid jaminya yang itu ada bazar atau pasar. Kemudian yang putih itu ada bagian-bagian hunian. Hunian itu nanti akan dibagi berdasarkan blok-blok tadi, klaster ya. Klaster-klaster ini nanti akan punya pusatnya masing-masing ya, yang titik hitam. Kemudian itu ada satu benteng di sebelah kiri itu ya, yang citadel, castle-nya ya, kastilnya. Nah, kemudian yang menarik adalah biasanya nanti untuk tanaman pribadi, kebun, ladang ini berada di luar dari dinding kota ya, berada di luar dinding kota ya, di mana si masyarakat ini bisa mengakses melalui blok, kan klasternya itu sendiri. Kemudian juga ada pemakaman. Pemakaman diletakkan di luar dinding kota. Ya, luar dinding kota, dan biasanya diletakkan di pintu gerbang sebelum masuk ke dalam kota ya. Jadi diletakkan di akses dekat dengan akses utama ya, untuk orang berlalu lintas. Maksudnya apa? Kalau seperti yang sudah saya pernah sampaikan, ini setiap melewati sebelum masuk kota, orang akan melihat komplek pemakaman ya. Ini kemudian mengingat konsep akan kematian ya. Dan pemakaman ini juga dari dulu memang sudah dipisah antara Muslim, Yahudi, dan Kristen. Itu biasanya diletakkan pada bagian luar dari dinding kota yang berdekatan dengan pintu keluar masuk dari luar ke dalam klaster blok-blok hunian tadi. Kemudian selain pemakaman juga ada pasar ya, pasar-pasar yang sifatnya pasar mingguan ya. Di luar gerbang utama biasanya yang dipasarkan itu adalah ternak ya, hewan-hewan ternak. Ini nggak mungkin kan kemudian hewan ternak dibawa masuk ke pusat kota ya, tidak seperti itu. Jadi kalau kita bisa simpulkan bahwasanya kota Islam ini punya logika, budaya, sosial, politik, dan ekonomi dalam hal gubahan fisik dan tata letak serta aspek fungsinya. Ya, jadi bagaimana kemudian satu fungsi diletakkan, satu bentuk dibuat ya, itu punya penjelasan secara budaya, secara sosial, secara politik, kenapa itu bisa terjadi, yang kemudian itu bisa kita implementasikan buat perencanaan dan desain di era modern. Jadi karena seperti itu, karena dia berlogika ya, bisa kita telusuri kenapa bentukannya seperti ini, maksudnya apa, hingga dengan mudah disesuaikan dengan fungsi dan standar hidup kita di era modern. Dengan di satu sisi tetap mempertahankan keselarasan dengan lingkungan, alam, agama, dan sosial budaya. Jadi tanpa kita meninggalkan prinsip-prinsip keberlanjutan, prinsip-prinsip terhadap ajaran agama kita bisa mengadaptasi tadi dalam desain
pemukiman atau desain kota kita, sehingga kota Islam ini desainnya sangat relevan. Jadi statement ini kemudian didukung oleh sejumlah ahli seperti Abu Lughot ya di tahun 1987 dan Hasan Fatih dengan melalui proyek-proyek arsitektur vernakularnya di Mesir. Jadi bagaimana beliau-beliau itu menciptakan atau mendesain kawasan hunian dalam skala yang cukup besar dengan mengadaptasi konsep-konsep kota Islam untuk menjawab tantangan-tantangan di era modern. Dan ternyata masih dapat dilakukan. Nah, pada akhirnya sebuah kota dapat dikatakan Islami jika dapat memperkuat konsep keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak memalingkan masyarakatnya terhadap keesaan Allah taala. Jadi keesaan ini kan tidak hanya bicara la ilaha illallah ya, tidak bahwa Tuhan itu satu, tapi bagaimana la haula wala quwata illa billah, bagaimana kita sebagai anggota masyarakat ini, sebagai individu, tidak ada daya dan upaya selain bergantung kepada Allah Ta'ala ya. Bagaimana konsep kota ini tidak membuat masyarakatnya, umatnya kemudian terlalu bergelimang dengan hal-hal yang sifatnya duniawi ya, sehingga lupa akan kehadiran Allah Ta'ala ya, keberadaan Allah Ta'ala. Kemudian membuat penghuninya menghargai konsep keadilan dan kesetaraan, menguatkan posisi Nabi dan Rasul, imam, ulama sebagai perwakilan ajaran ilahi yang mana mereka mampu membimbing umat dalam melaksanakan hukum Allah secara tepat. Jadi bagaimana kemudian pendapat-pendapat misal panduan-panduan yang dibuat oleh Rasulullah, para ulama kita kemudian dijadikan sebagai acuan ya dalam kemudian kita mendesain pemukiman atau kota perkotaan ya. Kemudian membuat seseorang menghargai setiap perbuatan baik dan pengorbanan itu tidak akan sia-sia, bahwasanya akan mendapat ganjaran setimpal baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Dan kemudian dalam sebuah kota dengan pemerintahan Islam ya, pemerintahan Islami, setiap penduduk dapat menikmati haknya dan memiliki status yang setara. Ini saya kutip dari Hasan dan Huma 2010. Jadi bahwasannya memang parameternya ini tidak hanya secara fisik ya, kemudian bisa dikatakan sebuah Islami, kemudian itu bagaimana kemudian lingkungan fisik ini bisa berdampak kepada akhlak masyarakatnya, di mana akhlaknya ini kemudian akan menjadi sebaik-baiknya akhlak atau akhlakul karimah ya. Jadi tidak hanya berkutat kepada aspek fisik. Kita mungkin bertanya-tanya, gimana kalau sebuah kota di tengahnya sudah disediakan masjid dan sebagainya, tapi kelakuan masyarakatnya itu jauh dari tuntunan Allah Ta'ala, berarti kan itu bukan sebuah kota Islami ya. Jadi bentukan-bentukan yang ada itu atau rancangan-rancangan yang ada itu tidak mampu mencerminkan akhlakul karimah dari masyarakatnya. Ya, tapi makanya kemudian saya selalu menekankan untuk kalian ya, tidak hanya belajar bagaimana mendesain ya, tapi perbaiki akhlak kita bersama sama-sama ya, sesuai dengan panduan dari Allah Ta'ala, panduan dari Rasulullah ya. Insya Allah nanti semua itu akan terejawantahkan, termanifestasi dalam desain-desain kita. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Maaf. Terima kasih sudah menyimak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.